GPIB, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Olivia Susan Gracia Salu yang saat ini dipercayakan untuk melayani di GPIB Jemaat Sion Tembudan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, memulai perenungan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beristirahat di malam, dan Tuhan izinkan kami juga untuk kembali bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sebelum kami memulai seluruh rangkaian aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini, kami kembali meminta tuntunan dari Engkau untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan dari Roh Kudus, kami dimampukan untuk bisa memahami firman ini dan dimampukan juga untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Dan untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman, kiranya dengan tuntunan dari Roh Kudus juga, hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata seturut dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan membuka Alkitab kita dari 2 Timotius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18, saya akan membacakannya dalam versi terjemahan baru 2, yang menyatakan, Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara ketika di Roma. Ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, Engkau sangat mengetahuinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom sahabat GPIB dimanapun kita berada, selamat pagi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita akan tahu sifat seseorang ketika diperhadapkan dengan berbagai masalah. Apalagi akan mudah mengetahui sikap ataupun sifat asli seseorang ketika misalnya kita dekat dengan mereka dan tiba-tiba kita terkena masalah. Apakah mereka akan tetap setia bersama-sama dengan kita atau justru sebaliknya? Dan inilah juga yang tercermin dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Paulus juga merasakan hal yang sama seperti itu. Ketika saat itu dia sedang dilanda sebuah pergumulan, dia dilanda sebuah masalah ketika dia masuk dalam penjara karena memberitakan firman Tuhan. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara, ketika dia masuk dalam penjara, dia diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tidak sedikit orang-orang yang dekat dengan dirinya, orang-orang yang justru sudah dia layani, orang-orang yang justru juga memberikan diri mereka untuk setia kepada Allah melalui pelayanan mereka kepada Paulus. Ternyata ketika Paulus masuk dalam penjara, mereka juga justru menyingkirkan diri mereka. Mungkin di antara mereka ada yang takut juga karena akan terikut masuk penjara, atau memang mereka tidak begitu setia kepada Paulus. Kalau dalam perikop yang kita baca ternyata ada 2 nama yang disebutkan oleh
Paulus, yaitu Figelus dan Hermogenes. Di ayat ke-15 dikatakan, mereka berpaling dari aku. Ternyata orang yang begitu mengena di hati Paulus, yang begitu diharapkan oleh Paulus, justru mereka menghindari Paulus. Tapi dengan ungkapan syukur di ayatnya yang ke-16, ternyata ada satu keluarga yang begitu dengan rahmat Allah, mereka bukan justru menjauhi Paulus, tapi mereka datang untuk juga melayani Paulus di penjara. Bahkan kesaksian Paulus, mereka berkali-kali berjumpa atau mendatangi Paulus di penjara. Bahkan setelah Paulus pun keluar, mereka juga sempat berjumpa di Roma. Dan kisah atau pengalaman iman yang dirasakan oleh Paulus ini juga dia mau sharekan. Dia mau ceritakan ini sebagai pengalaman iman yang begitu berharga bagi dirinya. Dan dia ceritakan ini kepada rekan sepelayanannya. Bahwa dalam melayani Tuhan, memang terkadang kita dijauhi orang. Bahwa dalam melayani Tuhan, terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi Paulus dengan pengalaman yang dia sudah lalui, meskipun ada orang-orang yang juga menjauhi dirinya ketika dia punya masalah, tapi ada orang-orang juga yang justru tetap setia untuk melayani Tuhan dan tetap memberikan dukungannya kepada setiap rasul-rasul Kristus. Dan ini tercermin pada keluarga Onesiforus. Kita belajar banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB dimanapun kita berada, tentang keluarga Onesiforus. Dalam keterbatasan yang mereka punya, dalam ketakutan mungkin yang mereka rasakan juga, ketika orang yang begitu mereka kagumkan, orang yang sudah mengajarkan mereka tentang Yesus Kristus, justru dia masuk penjara. Tapi hanya berdasarkan iman, hanya dengan keyakinan, mereka tetap memberikan diri dengan setia. Bahkan mereka tidak berpaling. Mereka justru mau ikut terlibat di dalam pelayanan kasih. Mereka juga mau memberikan empati mereka, tidak hanya sekedar peduli, tapi mereka mau empati kepada Paulus yang saat itu juga berada di penjara. Dan ini juga informasi serta pengalaman iman yang dirasakan oleh Paulus. Dia mau ceritakan ini kepada rekannya Timotius, yang memang dalam melayani Tuhan pasti akan banyak sekali tantangan yang ada. Tapi Paulus sudah melewati itu. Dan Paulus juga mau kembali meyakinkan Timotius bahwa nantinya ketika memang ada yang menjauhi Timotius dalam pelayanan yang dia lakukan, ingat, akan ada orang-orang yang dengan rahmat Allah memberikan diri untuk terus mendukung pelayanan dari Timotius. Begitu juga kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak tahu seberapa besar tantangan pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak tahu apakah kita berhadapan dengan masalah yang besar, masalah yang kecil, atau kita tidak tahu kapan pergumulan itu terjadi. Tapi hari ini, di pagi ini kita mau kembali diingatkan. Mari tetap setia mengikut Kristus. Tantangan itu pasti ada, Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Tapi mari ketika kita telah memilih untuk menjadi pengikut Kristus, setialah pada pilihan kita. Tidak hanya kita mau setia kepada Tuhan ketika kita menerima berkat-Nya saja, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan tantangan pergumulan sebagai pengikut Kristus, maka mari tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu hari ini satu poin penting yang kembali kita mau diingatkan, jangan pernah berubah kesetiaan kepada Tuhan meskipun tantangan itu ada. Tantangan ada, justru bukan membuat kita semakin rapuh, tapi membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman.
Tuhan memberkati dan memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk bisa menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tetap terus bertumbuh imannya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan tutup perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan izinkan kami, anak-anak Tuhan, boleh memulai aktivitas kami dengan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan dari Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa melakukan firman ini yang terus meyakinkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Tantangan pergumulan dalam menjalani kehidupan itu pasti ada. Tapi mampukan kami Tuhan untuk bisa tetap setia kepadamu. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan seluruh rangkaian aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Kiranya dengan tuntunan dari Roh Kudus kami dimampukan untuk bisa melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kami pada saat ini juga mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan yang terbaik. Ini doa syukur dan harapan kami Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp56893.692. Oleh karena itu, melalui media Morning dan Night Call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia Pembangunan Pastori dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari Panitia Pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4,
atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.